Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis 29 Juni 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dua santo ini merupakan pribadi terkemuka yang menjadi rasul dan murid penting Tuhan yang pada zamannya mampu melewati masa-masa kelam dan sulit serta bertahan melalui semua tantangan, bahkan rela mati demi memperjuangkan iman akan Yesus Kristus Sang Penyelamat. Perjuangan akan iman inilah yang menjadi alasan sehingga Gereja Katolik membuat waktu khusus untuk merayakan dua santo ini dan dianggap sebagai dua pilar besar gereja yang kita jadikan sebagai teladan iman dalam memperjuangkan hidup di dunia ini. Santo Petrus dan Santo Paulus memiliki keberanian untuk mempertahankan iman akan Yesus Kristus karena mereka benar-benar mengenal siapa itu Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini pun senantiasa ditujukan pada kita, bahkan setiap saat. Coba kita tanya diri kita sendiri, siapakah Yesus bagiku? Ada begitu banyak jawaban yang pernah kita dengar, yang kita ketahui. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat, nafas hidup, sahabat, nadi hidup, dan lain sebagainya. Itu kata mereka. Lalu, sejauh pengalaman hidup kita selama ini, sudahkah kita mengenal siapa Yesus? Santo Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana dan miskin, sedangkan Santo Paulus adalah seorang Farisi dan seorang Yahudi fanatik yang menentang ajaran Tuhan. Namun Allah memanggil dan mempercayai mereka menjadi alat pewarta kabar sukacita dalam membangun gerejanya. Inilah yang ingin ditunjukkan Yesus kepada kita, bahwa kita semua terlepas dari asal-usul kita, latar belakang kita, atau apapun itu. Jika Tuhan berkehendak atas hidup, atas diri kita, Ia akan memanggil kita sebagai perpanjangan tangannya untuk turut melestarikan gereja yang telah dibangun oleh para murid Yesus pada zaman dahulu. Jika sampai saat ini kita masih belum dapat mengatakan siapa Yesus bagi kita, itu tidaklah masalah,
Hanya janganlah pernah menolak atau mengingkari setiap kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini, terutama rahmat kehidupan. Sebab hanya Tuhan yang punya kehidupan. Untuk waktu selanjutnya, mari kita coba selalu sadar akan kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Kita bangun relasi kita dengan Tuhan dengan tetap ingat untuk berdoa. Semoga dengan demikian kita mampu mengatakan siapa Yesus itu dalam hidup kita. Sama halnya seperti Santo Petrus dan Santo Paulus, kita juga hendaknya selalu sadar bahwa kita adalah orang-orang terpanggil. Lepas dari seperti apa latar belakang hidup saya, Tuhan memanggil saya menjadi pelayannya dengan hidup selibat. Bapak dan Ibu juga dipanggil Tuhan untuk menjalani hidup berkeluarga. Tujuan kita adalah sama, yakni untuk mencapai hidup yang suci dan kudus. Maka supaya kita menjadi orang kudus dan suci, mari kita selalu menyadari bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita. Kita lanjutkan pekerjaan para rasul dengan menjadi pembawa kabar gembira Allah, bukan hanya dengan kata-kata, namun yang terutama adalah tindakan nyata, dengan menunjukkan belas kasihan, pengampunan, tulus dan murah hati dalam memberi, memperluas cinta dan bantuan bagi sesama, terutama bagi keluarga kita masing-masing. Semoga, amin. Gereja